Betul. Wow. Ini kalau misalkan 5 tahun kita ibaratkan kayak anak kecil nih Coach ya. Udah bisa angkat galon gak sih Coach? Ya pokoknya bikin orang angkat galon bisa. Bisa ya. Bisa orang. Oke. Di PHP customer atau di komplain abis-abisan sama customer? Di komplain abis-abisan. Kenapa Coach? Entrepreneur atau solopreneur? Entrepreneur. Kenapa Coach? Solopreneur tuh penyanyi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast interview. Betul. Oke. Sekarang aku pengen tanya mengenai awal mulai STV. Nah, kan awalnya kan cuma kayak kelas reguler doang kan ya Coach ya sini. Nah terus kok tiba-tiba di STV gitu? Kenapa muncul ya STV ini? Yes. Apa karena era pandemi ya Coach ya? Yes TV ini sebetulnya tidak direncanakan, tapi anugerah di balik musibah. Anugerah di balik musibah. Jadi kita kan sebetulnya setiap musibah dan tantangan itu selalu ada sisi positif di gitu. Jadi kita nggak pernah merencanakan punya media belajar online, tapi karena dituntut oleh kondisi pandemi yang sudah 2 tahun ya betul ya, mau tidak mau kita akhirnya yang tidak boleh tatap muka langsung ya kita adakan secara online. Oke. Berarti ya sini juga survive ya Coach ya, jadi kayak nggak diem gitu aja kalau bisa ada pandemi kayak gitu, jadi survive akhirnya membentuk lah Yes TV untuk bisa belajar melalui online untuk teman-teman yang dari Sabang sampai Merauke, jadi bisa belajar bareng Yes. Oke Coach Ricky, saya pengen tahu tanggapan Coach Ricky. Sekarang kan milenial tuh juga banyak ya Coach Ricky, kayak pengen sukses tapi instan. Terus juga banyak yang kayak pengen bisnis Kak sebenarnya, tapi nggak punya duit. Pengen bisnis Kak, tapi aku nggak bisa ngomong. Nah, tanggapan Coach Ricky ini gimana buat milenial yang kayak gini? Nah, ini sebetulnya kalau milenial sekarang udah ada adiknya yang lebih muda. Namanya generasi Z. Oh iya benar. Karena dulu waktu awalnya berdiri 2017, kita masih segmen pasarnya lebih banyak beratnya ke milenial. Milenial tuh kalau lihat di kamusnya kan sampai kelahiran 2000 atau 99. Iya. Nah, era kelahiran tahun lahir 2000 ke atas sebetulnya generasi Z. Nah, sekarang sebetulnya yang ikut Yes lebih banyak generasi Z ya dibanding milenial. Jadi mau sedikit lurus tentang masalah istilah. Iya. Nah, generasi Z ini unik. Jadi tiap angkatan tuh beda-beda karakternya. Nah, hal yang paling sangat jadi krusial ini ya, entah dibilang khawatir atau apa, sebetulnya generasi Z ini banyak mengalami yang namanya masalah mental. Oke, mental. Ya kan maksudnya kena mental. Tapi benar loh, benar banget gitu. Jadi bahkan ada parodinya yang menarik itu. Bandingin ya misalnya generasi milenial. Saya termasuk milenial ya teman-teman. Oke. Siap. Dia Z ya. Z tuh milenial aja aku. Ya. Nah, karena yang generasi milenial nih, karena dua angkatan yang berbeda tapi dekat ya. Ini contoh misalnya, generasi milenial tuh kalau dimarahin sama orang tuanya, ya, kadang masih ngejawab, ya, tapi dengar. Gitu. Iya benar. Dengar, gitu. Tapi gerutu, gitu, ya. Tapi kalau generasi Z, habis dimarahin orang tua dan orang tuanya, dia diam dan kemudian kabur, dicari handphone dan dia curhat di sosmed. Oh iya benar perbedaannya itu ya. Rasanya seperti mau gantung diri di atas pontoge. Atau seperti langit seperti runtuh gitu. Jadi ada masalah apa ya namanya ya? Mungkin karakter yang sedikit berbeda karena tuntutan kondisi zamannya berbeda gitu. Jadi tanggapan saya buat teman-teman generasi Z ya, karena sekarang banyak kan generasi Z ya. Betul. Justru dia perlu media belajar untuk membentuk dirinya sendiri. Dia butuh pihak lain kalau dia mau jadi orang yang sukses. Ini bicara tentang sukses ya. Jadi dia harus mau berubah gitu. Dan kadang
kita nggak bisa ngerubah diri kita sendiri. Itu betul. agak sulit ya. Kadang memang nggak ada yang bisa bantu selain diri kita sendiri. Iya. Tapi kita butuh lingkungan yang Betul, orang kondusif lain. kalau kita mau berubah untuk jadi orang sukses. Dan Yes Indonesia menyediakan itu. Tuh, lingkungan yang tepat, kondusif buat teman-teman anak muda yang mau punya mental dan pribadi yang sukses. Gitu. Karena dia butuh disupport sama teman. Bener, support system katanya Betul, teman-teman. support system. Karena di Yes ini juga kita punya, nggak usah takut sendirian gitu. Karena kita juga belajar bareng, terus juga teman-teman yang ada di Yes itu juga punya visi dan misi yang sama. Jadi tenang aja, nggak usah takut. Ntar kalau dia sendirian lagi, tenang aja, nggak akan kayak gitu. Oke, Coach Ricky, kita main jawab cepat. Wes, asik. Asik, kita Let's masuk jawab cepat. Jadi Coach Ricky nggak boleh mikir ya Coach Ricky, langsung cepet. Wah, Gitu. apa ya? Ini nggak ada bocoran ini. Gak ada. Tanpa bocoran. Di luar skrip. Ya. Oke, pertanyaan pertama, karyawan atau pengusaha? Pengusaha. Oke, di PHP customer atau di komplain abis-abisan sama customer? Dikomplain habis-habisan. Kenapa Coach? Saya langsung jawab. Iya, kita pengen tahu aja nih. Jadi saya ambil ungkapan dari Bill Gates. Kita nggak bisa belajar dari kesempurnaan, Betul. tapi kita banyak belajar dari kegagalan. Oke. Jadi namanya bisnis, masalahnya banyak. Salah satu mungkin yang menjadi angker sebenarnya buat pebisnis itu takut dikomplain. Iya, betul. Itu berat komplain ya. Komplain itu kan nggak ada masalah gitu kan. Kenapa saya walaupun sebetulnya hati kecilnya sebenarnya nggak mau dikomplain ya. Bener. Tapi ketika dikomplain bersyukur. Kenapa? Saya dapat ilmu baru gitu. Karena masalah itu kan harus diselesaikan. Betul. Dari penyelesaian itu ada ilmu. Nah, jadi saya lebih suka dikomplain dibanding di PHP kan. Jadi komplain itu juga nggak melulu hal yang negatif gitu ya Coach ya. Oke, lanjut. Instagram atau TikTok? TikTok. TikTok. Oke, anak TikTok banget nih Coach Ricky. Dulu Instagram lagi sejak kenal TikTok kan kita lihat tren pasar. Betul. Kita ikutin tren pasar. Milenial semi-semi Z juga. Lanjut, milenial yang rajin atau cerdas? Milenial yang rajin. Yang rajin, nggak cerdas Coach. Kenapa? Nggak cerdas. Saya emang nggak pintar. Oke, lanjut, foya-foya atau belajar? Belajar. Belajar, tapi kan anak muda juga butuh healing Coach. Oh iya benar. Nah, iya bener. Nggak jadi belajar Coach. Itu yang pertanyaan ketiga nggak perlu ditanggapin ya? Oh, nggak perlu Kenapa ditanggapin. nggak cerdas? Kita yang beberapa aja Coach yang ditanggapin Coach. Oke, lanjut, entrepreneur atau solopreneur? Entrepreneur. Kenapa Coach? Solopreneur itu penyanyi ya? Iya bener juga. Itu saya baru dengar di istilah solopreneur. Solopreneur itu biasanya sendiri Coach. Oh sendiri. Iya. Oh iya. Saya nggak suka sendirian. Oke, bener. Senangnya banyak teman. Lebih suka entrepreneur. Oke, teori atau praktik? Praktek. Langsung ya Coach, nggak perlu baik teori, langsung praktek, gas, ngeng. Lanjut, uang atau pengalaman? Pengalaman. Kenapa Coach? Kalau uang kita akan berhenti setelah uang itu habis. Oke. Kalau pengalaman nggak pernah habis. Karena apa yang udah kita dapatkan itu nggak akan hilang. Jadi makin banyak pengalaman, kekayaan kita nambah. Tapi kalau uang itu akan ada yang keluar ya namanya buat belanja. Iya benar. Kita nyari juga tapi keluar gitu. Jadi kalau akan ada minusnya kalau kita nyari uang, karena pasti akan di spend, akan dikeluarkan. Tapi kalau pengalaman nggak akan pernah berkurang. Semakin banyak pengalaman dia nggak pernah berkurang dan terus nambah. Oke, berarti semakin banyak pengalaman juga bisa menghasilkan uang gitu ya Coach? Oh iya, itu udah akibatnya. Risikonya begitu. Sebab akibatnya kayak gitu. Selamat. Oke, pertanyaan terakhir. Keluarga atau bisnis? Keluarga. Enggak bisnis Coach. Saya tipe yang balance. Oh, yang balance. Work from life balance. Jadi saya ingin hidup itu dinikmati. Nanti punya uang yang banyak kan tujuannya juga buat dinikmati sama keluarga. Jadi nggak ada salahnya untuk menuju ke sana. Keluarga juga tetap terus nikmatin. Kenapa? Karena yang tadi dia bilang, lingkaran inti supporting system utama itu keluarga. Jadi kalau kita kasih perhatian keluarga yang cukup, ya dia akan mensupport kita mencapai impian kita yang lebih tinggi.
harta yang paling kata keluarga Cemara begitu. Keluarga Cemara kayak gitu. Oke, udah tadi Coach itu pertanyaan terakhir. Sekarang pengen tahu harapan dan rencana Yes ke depannya. Rencana harapan Yes ke depannya semakin luas bisa memberikan manfaat sebanyak mungkin ya, dengan program yang tambah berkualitas dan bisa menjawab tantangan serta permasalahan, karena kita memang target marketnya khusus anak muda ya. Banyak bisa menjawab permasalahan anak muda sekarang. Oke. Terus rencananya mungkin rencananya tadi mau buat program ya Coach ya? Jadi programnya akan manfaatin media online ya, ini akan terus maju karena trennya arah ke sana gitu ya. Orang sekarang datang seminar lebih senang datang webinar. Iya betul. Offline gitu. Jadi kita akan lebih banyak bisa menjangkau lebih luas kalau kita menggunakan media internet. Gitu. Berarti kalau misalnya aku ada satu pertanyaan lagi, Yes yang dulu atau Yes yang sekarang? Yang sekarang. Yang sekarang. Walaupun kayak kelas reguler nanti hybrid gitu nggak apa-apa ya Coach? Iya, jadi taruhlah mantan. Oh iya, move on. Masa lalu ya, udah masa lalu. Move on guys. Saya tipe orang yang sukanya move on, jadi nggak suka banyak lihat ke belakang. Sama kita kayak naik mobil perumpamaannya. Kita kalau naik mobil bawa mobil nggak mungkin lihat spion lebih lama di kaca depan dong. Betul. Kalau banyak lihat spion nabrak. Jadi kalau kita mau maju lebih banyak lihat ke depan, tapi sesekali lihat spion. Ya, sesekali aja. Jangan lama lihat spion, lama-lama kita nggak maju-maju. Iya betul. Oke. Mungkin ucapan lah ya Coach ya ulang tahun untuk Yes ini. Selamat milad buat Yes Indonesia yang kelima ya, mudah-mudahan ke depan semakin banyak bisa memberikan manfaat. Amin. Lebih luas. Amin. Ya, secara khususnya generasi muda, walaupun sebetulnya faktanya banyak kan yang belajar di Yes itu juga banyak golongan generasi tua. Kita sebut muda tua ya, generasi tua ya, mau yang kelahiran 47, kelahiran 50, 60, 80, 90, 2000-an juga semua dipanggil kakak. Biar sama dengan budaya. Tapi memang fakta realitanya yang memang siap untuk mempersiapkan diri serius ya, serius jadi pebisnis, memang masih banyak didominasi generasi yang sudah berumur. Udah kepala 3, kepala 4 lah ya, kepala 3. Tapi banyak juga yang kepala 2, kepala 1 juga banyak gitu. Tapi saya berharap ke depan yang nanti mendominasi banyak ikut program-program Yes, lebih banyak generasi yang lulusan SMA, kuliah gitu lebih banyak. Kenapa? Karena Yes Indonesia memang didirikan awalnya untuk mereka gitu. Jadi kalau ini nggak diambil kesempatan, yang rugi bukan kami yang di Yes ya, teman-teman gitu. Karena kan kita bergerak bilang sosial pendidikan. Ya, ini yang penting buat di garis bawah buat teman-teman bahwa Yes Indonesia itu bukan komersil. Walaupun kita belajar bisnis, untung. Tapi program kita program sosial, sosial pendidikan. Jadi sosialnya lebih banyak gitu. Kan? Jadi gratis ya Coach ya? Iya, kita punya beasiswa full gitu. Gratis. Makanya kalau sampai anak muda nggak manfaatkan program ini, sayang banget. Sayang banget. Gitu. Ya semoga buat teman-teman yang jaraknya yang belum kenal Yes, semoga segera dipertemukan oleh Yes ya kan. Amin. Oke, segitu aja podcast interview kita kali ini. Terima kasih banyak Coach Ricky. Semoga niat baik untuk membangun Yes ini panjang umur kebaikan lah ya Coach ya. Amin, amin. Semoga Coach Ricky dan keluarga juga sehat selalu. Amin. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kamu ya. Dan jangan lupa untuk nyalahin tombol lonceng di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari channel Yes TV. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.